wabarakatuh. Judul skripsi yang baik bukan judul skripsi yang kata-katanya bagus. Judul skripsi yang baik adalah judul yang masalahnya jelas. Artinya, judul yang berangkat dari adanya masalah. Kebanyakan dari mahasiswa terkadang mengambil judul, langsung mengambil judulnya apa, atau langsung mencari judulnya apa. Sehingga terkadang lokasinya pun terkesan dipaksakan. Dan pada akhirnya ketika ditanya masalahnya apa, dia akan kebingungan. Karena apa? Karena dia tidak tahu masalahnya apa. Format langkahnya biasanya yang digunakan adalah mencari judul dulu. Misal dengan searching di Google atau lihat judul-judul yang sudah pernah diangkat terdahulu gitu ya. Kalau ya lumayan bagus ya diangkat lah seperti itu. Setelah menemukan judul, lokasinya dicari tadi kan walaupun terkesan dipaksakan, lalu setelah itu baru mencari atau menemukan masalahnya apa. Sehingga banyak yang akhirnya nggak ketemu masalahnya. Karena apa? Karena mendahulukan mencari judul tanpa tahu masalahnya apa. Nantinya ketika masuk ke latar belakang masalah, bingung untuk memasukkan masalahnya apa. Dan latar belakang masalah hanya terdiri dari teori-teori saja yang sama dengan atau yang menjelaskan tentang judul. Padahal di dalam latar belakang masalah yang penting itu masalahnya apa. Sehingga ketika ada masalah, maka judul itu layak untuk dijadikan judul penelitian atau judul skripsi. Jadi pada dasarnya masalah adalah sesuatu yang layak untuk diteliti, yang layak untuk diangkat menjadi sebuah judul. Nanti kita bahas masalah itu apa. Lalu bagaimana sih caranya agar bisa membuat judul yang baik, tapi masalahnya harus jelas juga. Maka formatnya yang tadi menjadi kebiasaan kebanyakan mahasiswa yang dimulai dari mencari judul, lalu mencari lokasi, lalu baru mencari masalahnya. Kita balik. Yang harus didahulukan adalah bagaimana kita mampu menemukan atau mencari lokasinya dulu. Setelah kita temukan lokasinya, baru setelah itu kita lihat melalui observasi misalnya kan ya, melalui media humas kah atau media sosial yang mengabarkan tentang lokasi tersebut. Atau bisa juga misalnya dengan bertanya-tanya ya dengan orang-orang yang ada di lokasi tersebut. Sehingga dengan melalui itu tadi ya kita akan bisa mencari apa sih masalah yang ada di sana. Masalah yang dimaksud tidak selalu masalah yang negatif. Masalah dalam penelitian bisa saja masalah positif. Artinya sesuatu itu dianggap sebuah masalah kalau dia lebih atau kurang daripada biasanya. Kalau sama saja seperti biasanya atau seperti di lokasi-lokasi yang lain, maka itu bukan masalah. Masalah itu kalau lebih daripada di lokasi yang lain, itu artinya masalah positif. Atau misalnya kurang daripada yang ada di lokasi yang lain, itu berarti masalahnya masalah negatif. Nah, setelah nanti ketemu masalahnya, baru membuat judul. Jadi temukan lokasi. Setelah menemukan lokasinya, lihat di lokasi itu apakah ada masalah, baik masalah positif atau masalah negatif. Setelah ketemu masalahnya, baru dibuat judul. Jadi membuat judul akan lebih mudah, hanya tinggal menyusun kata-katanya disesuaikan dengan masalah yang kita temukan pada lokasi tadi. Masalah positif misalnya, kalau kita angkat misalnya ya, contohnya mengenai prestasi misalnya kan ya. Kalau di lokasi tersebut misalnya prestasinya lebih daripada yang lain, maka masalahnya positif. Kalau prestasinya misalnya lebih kurang daripada yang lain, maka itu masalahnya negatif. Kalau kita contohkan misalnya dalam pendidikan, di sebuah lembaga pendidikan misalnya prestasi siswa di sana misalnya apakah lebih daripada di lokasi-lokasi yang lain.
di sekolah-sekolah yang lain. Kalau lebih, oh dia misalnya memiliki sekolah itu memiliki prestasi yang sangat banyak, tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain, maka itu adalah masalah positif. Atau misalnya sekolah itu sama sekali tidak mendapatkan prestasi, berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain yang standarnya ada prestasi misalnya, maka itu akan menjadi masalah negatif. Contoh yang lain misalnya pembangunan sarana prasarana di sekolah. Kalau misalnya pembangunannya sangat pesat, sarana prasarananya sangat sangat banyak peningkatannya misalnya, maka itu masalah positif. Tapi kalau misalnya dalam sekian tahun ya tidak ada pembangunan apa-apa di sana, ya berarti itu masalahnya negatif. Jadi intinya masalah itu lebih atau kurang daripada biasanya. Kalau lebih itu masalah positif, kalau kurang itu masalah negatif. Masalah positif adalah masalah yang layak untuk diangkat dalam sebuah penelitian. Masalah negatif pun adalah masalah yang layak diangkat dalam sebuah penelitian. Kalau sama dengan yang lain, standar ya begitu-begitu saja, maka itu bukanlah sebuah masalah yang layak untuk diteliti. Nah, contoh lain bisa saja misalnya soal kepemimpinan di sekolah tersebut, soal manajemen, soal kedisiplinan misalnya, dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya prodinya manajemen pendidikan Islam. Jadi harus disesuaikan dengan kekhasan prodi itu. Kalau misalnya PAI, masalahnya di sana misalnya tentang proses pembelajaran, metode pembelajaran yang diangkat bagaimana misalnya, atau misalnya mengenai kinerja gurunya bagaimana misalnya. Nah ini masalah juga. Kalau lebih daripada biasanya berarti masalahnya positif. Kalau kurang daripada biasanya maka masalahnya negatif. Jadi akan lebih mudah menemukan judul kalau kita jelas masalahnya apa. Lalu pertanyaannya misalnya, bagaimana kalau di lokasi yang tadinya kita observasi, kita lakukan pengamatan, tidak ditemukan masalah misalnya, standar semua biasa-biasa saja. Ya mudah saja cari lokasi yang lain. Kita tidak perlu memaksakan diri harus meneliti di lokasi tersebut. Kita bisa saja meneliti di lokasi yang lain dan kembali kita lakukan observasi pengamatan secara langsung, misalnya kita ke lokasi tersebut, atau misalnya dengan cara bertanya dengan orang-orang yang ada di sana atau kenalan-kenalan kita yang ada di sana misalnya, atau dengan melihat di media-media sosialnya ya, atau media-media pemberitaan. Nah, itu merupakan cara-cara untuk bagaimana kita bisa menemukan masalah. Nah, dengan catatan terakhir ya, kalau ada masalah positif, ada masalah negatif, akan lebih nyaman bagi kita, akan lebih baik bagi kita, dan akan lebih mudah nantinya dalam melakukan penelitian, terutama misalnya dalam melakukan wawancara, dalam melakukan pengamatan secara langsung nantinya untuk penelitian. Itu akan lebih mudah ketika masalahnya itu adalah masalah positif. Karena ketika kita melakukan penelitian nanti akan lebih mudah, kita akan lebih welcome pihak yang kita teliti untuk menerima kita. Tapi kalau masalah negatif biasanya orang-orang akan lebih tertutup, akan lebih lebih menutup diri lah untuk diteliti, karena itu sama saja membuka aib atau kekurangan-kekurangan yang ada di lokasi tersebut. Oke, demikian mungkin cara-caranya. Dari kebiasaan misalnya tadi menemukan judul dulu, mencari judul dulu, lalu mencari lokasinya, baru mencari masalahnya. Kita mulai dengan mencari lokasi dulu, lalu lakukan pengamatan dengan mencari masalahnya, apakah ada masalah positif atau negatif di lokasi tersebut. Lalu setelah ketemu masalahnya apa, kita susunlah kata-kata menjadi sebuah judul. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.